Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, setengah siang, sore santri. Apa kabar Anda untuk kesempatan hari ini? Ya, berada semua dalam kondisi sehat, aktivitas berjalan dengan lancar. Kalau sehat ini biasanya segala sesuatunya lancar. Biasanya sehat lahir dan sehat batin. Oke, masih bersama saya Rin untuk hari ini. Kita ada di program podcast radio Suara Tebirang. Selamat bergabung kembali dan hari ini saya punya tamu istimewa. Jadi teman-teman yang bergerak dan concern di bidang kesehatan reproduksi ya, khususnya kalau kesehatan reproduksi untuk wanita kayaknya semua kalangan laki-laki dan perempuan, laki-laki juga kiranya. Oke. Nah, yang hadir hari ini ada Mbak Ida dari PKBI Jombang. Beliau adalah Direktur PKBI Jombang, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat, baik Ibu. Ya, tadi agak ke ya. Jalannya nyepit-nyepit. Macet total Jombang. Kemudian ada Mbak Ilmia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ilmia ini dari Sebaya Youth Center. Kalau dari ininya Sebaya Youth ini masih muda, emang masih muda beliau. masih remaja. Kalau kita udah ibu-ibu ya. Sudah dua. Sama. Oke, nah hari ini ngobrol-ngobrol tentang bagaimana tumbuh kembang dan kesehatan reproduksi terhadap masyarakat ini dioptimalkan gitu ya, karena memang program dari PKBI itu sebenarnya gitu Mbak. Sebelumnya mungkin dijelaskan terlebih dahulu Mbak Ida, PKBI sendiri kalau tadi dikatakan Mbak Ida Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia itu sebenarnya sudah lama ada ya. Ada. Dan program-programnya juga sudah berjalan dari mulai lama sampai sekarang ya, dan concernnya kepada reproduksi remaja dan perempuan pada umumnya, perempuan dan laki-laki semuanya untuk kesehatan reproduksi keseluruhan. Mungkin bisa dijelaskan. Okay. Jadi kalau PKBI ini kita ngomong di PKBI Jombangnya dulu ya. Jadi kalau PKBI Jombang itu ada sejak tahun 97. Ada sejak tahun 97, betul sudah lama. Tapi non sewu, saya baru bergabung dengan PKBI 2013. Oh, gitu. 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Kemudian selama ini kita bergeraknya di bidang apa? Kita konsen di kesehatan reproduksi. Jadi kesehatan reproduksi ini tidak melulu dengan remaja, tidak melulu dengan perempuan, tapi juga laki-laki, juga dengan ibu-ibu dan lain sebagainya. Siapapun yang membutuhkan layanan terkait remaja. Cuman di awal tahun 2013 sampai 2016 akhir itu kita ada program ASK waktu itu. Jadi Access Service Knowledge itu yang hanya melayani tentang kesehatan reproduksinya remaja, sehingga kita bergerak di bidang fokus di bidang remaja. Dan saat itu kan memang hanya Sebaya Sebaya Youth Center yang jalan karena memang penanganannya khusus remaja seperti itu. Nah, mulai kemarin karena kasus yang banyak yang terjadi itu karena banyak remaja yang betul. Jadi kita bukan remaja yang bermasalah, cuman remaja yang sedang mengalami kondisi yang tidak baik seperti itu. Bahasanya seperti itu. Jadi ada yang non sewu menstruasinya terganggu, atau laki-laki dengan alat reproduksinya yang tidak sempurna, perempuan dengan alat reproduksi yang tidak sempurna, sehingga menimbulkan istilahnya perasaan-perasaan yang aneh. Nah, ini tidak bisa disampaikan, tidak ada yang penanganan. Sedangkan kita saat itu kita mendirikan klinik ramah remaja, di mana klinik ini memang menangani khusus tentang remaja yang bermasalah itu. Terus kayak non sewu, kayak remaja yang hamil di luar nikah, itu penanganannya seperti apa, seperti itu. Nah, kalau ngomongin alat reproduksi ini biasanya pikiran kita itu kan biasanya yang diurus-urus diubah-ubah kan cewek. Iya, benar. Nah, jarang yang mengatakan alat reproduksi laki-laki itu bermasalah. Nanti dijelaskan lebih detail gitu ya. Bisa. Nah, kalau Mbak Ilmia dari Sebaya ini Sebaya Youth Center ini anaknya dari PKBI. Anaknya. Kita kan remajanya gitu. Divisi remajanya. Tapi kan PKBI pun sebenarnya juga concernnya lebih banyak ke remaja sebenarnya. Untuk di Jombang ya. Untuk di Jombang. Kalau kasusnya di Jombang lebih banyak gitu. Bukan seperti itu, tapi memang istilahnya
awal mula kita semuanya ini dari remaja. Seperti itu. Jadi yang di napa nggih istilahnya yang dihubungi ya diprioritaskan remaja. Sebenarnya kalau KB non sewu nggih kalau kontrasepsi terkait ibu rumah tangga, kemudian yang lansia ngurusi kesehatannya kita ada layanan kesehatan. Jadi kita ada dokter pendamping, ada perawat, kemudian ada bidan, itu kita lengkap. Di hire apa dokter dokter umum. Kalau di Jombang dokter umum kita di bawah naungan gitu ya? Di bawah naungan dokter Ita. Kita belum bisa menggaji dokter Afjin. Kalau geser, amin. Kalau geser sedikit ke klinik PKBI, ke klinik Jatim, di sana sudah menjadi klinik Pratama, sehingga di klinik Jatim itu ada dokter kandungan, ada dokter umum, ya senapa nggih istilahnya, standar dari klinik seperti itu. Di sana. Kalau Mbak Ilmi ini untuk Sebaya sendiri, ini bagaimana pergerakannya selama ini, kemudian progresnya sampai sekarang ini? Kalau dari Sebaya kan memang anaknya dari PKBI gitu Bu ya. Jadi kan anggotanya juga itu remaja-remaja gitu loh. Terus habis itu tugasnya kita berdirinya Sebaya barengan dengan PKBI nggak? Tidak Mbak ya. Enggak, duluan PKBI. Iya, duluan PKBI. Kalau Sebaya baru 2013 itu baru berdiri. Iya. Baru dimunculkan 2013 dengan program ASK di awal. Kalau PKBI-nya sudah 97, ya berjalan lempeng-lempeng aja gitu dulu. Seperti itu. Ya itu konsennya juga memberikan edukasi juga terkait remaja, terkait kesehatan reproduksi juga. Terus habis itu kita juga melaksanakan sosialisasi di sekolah-sekolah mengenai apa itu menstruasi, dan juga kita promosi mengenai aplikasi Oki juga ya Mbak Ida ya. Program Oki dari Iya, program UNICEF. ya itu. Terus habis gitu ya ranahnya, jangkauannya itu tidak hanya remaja yang berada di dalam lingkungan sekolah, tapi di apa itu bahasanya lebih ke marginal, lebih ke apa ya, kayak anak remaja yang tidak pernah terjangkau program. Seperti itu. Ya mungkin memang kan sering gitu ya program itu tercapainya kepada anak sekolah kan gampang gitu kan. Kalau kayak anak pang, anak jalanan atau itu kan sulit biasanya kan, soalnya kan mereka juga minim suara, istilahnya minim tempat untuk menyuarakan lah itu apa keluh kesahnya gitu. Kalau Jadi anak pang gimana? Menjangkaunya? Kita pegang pentolnya, kita pegang pimpinannya. Gitu. Betul. Iya. Kalau enggak punya seperti itu kita enggak bisa akses. Sama kayak non sewu, kayak misalnya. Jadi dari Sebaya sendiri mencatat untuk anak-anak pang itu kemudian mengedukasi itu bagaimana? Kita kayak cuap-cuap, istilahnya kayak ya bincang-bincang aja gitu, apa ada kendala gitu. Jadi kayak kita tuh nggak boleh menjudge mereka sebagai anak pang gitu ya, nggak boleh kayak mengesampingkan lah, padahal kita sebenarnya sama, setara gitu loh. Jadi ya meleburkan diri bahasanya, iya. meleburkan diri ke mereka, betul. Kayak menyatu aja. Kita bisa tahu permasalahan mereka, masuk ke mereka kalau kita meleburkan diri. Kita meleburkan diri, bahasanya seperti itu kalau teman-teman remaja. Jadi ya menyatu aja ke mereka. Sebenarnya ada banyak anggotanya. Alhamdulillah lumayan banyak ya Mbak Ida ya, sekitar mungkin 15-an ya, mungkin 15-an ya. Relawan ya, relawan. Kita tidak menggaji mereka, jadi relawan semua. Jadi memang dari hati nurani remajanya yang tergerak gitu ya untuk membantu remaja di sekitar biar lebih baik lagi. Kalau meng-hire gitu bagaimana untuk Sebaya ini? Siapa yang mau gitu? Boleh aja masuk gitu. Boleh. Siapapun boleh. Pokoknya syaratnya itu tadi relawan. Volunteer. Ya betul, volunteer. Volunteer yang dicari. Karena kita tidak bisa menggaji. Jangan ditanya gitu ya. Ya begitulah Bu. Nah, ini untuk program yang sekarang ini sedang dijalankan adalah program respon ya. Betul. Nah, kita ada program respon. Jelasnya karena masuk endemi Covid ya. Betul. Kayaknya ya. Jadi program respon kalau ini kemarin sudah di Covid apa sempat off beda? Kita malah justru enggak off. Justru ketika Covid lagi full-fullnya ya, kita memberikan siapapun yang mau swab gratis dari kita. Gitu. Kita dibiayai sama PKBI pusat untuk alatnya, kemudian ada maksudnya tenaga medisnya itu ada sendiri, maksudnya ada HR khusus untuk mereka. Nah, untuk penanganan itu sehingga ketika banyak klinik yang tutup atau tidak melayani,
mereka kesulitan untuk swab, monggo hubungi betul. kita gratis karena COVID kemarin nggak ada dokter periksa gitu betul. yang langsung. Nah kebetulan dokter kami, kebetulan kita kan gandeng dengan dokter Ita Supranata, beliau penanggung jawabnya Klinik Santa Maria, itu beliau bersedia hanya virtual, jadi by phone. Dan itu sangat membantu sekali. Iya. Jadi resepnya hanya difoto lewat WA. Kalau butuh misalnya. Yang menghadapi teman-teman relawan ini kan? Enggak. Kita ngambil resepnya ke rumahnya dokternya kayak itu kan. Tapi tidak ketemu dokternya karena Bu Dokter memang sangat menjaga sekali. Betul, beliau tidak mau kan jadi hanya ditaruh di plastik, dicantolin di pagar. Kita bagian ngambil seperti itu, Bu. Kita pelayanannya sampai segitu. Terus ada yang teman-teman yang positif kayak gitu ya. Kita yang antar obatnya kayak gitu, seperti itu. Iya. Kemudian untuk program respon ini? Kalau untuk respon, kebetulan respon dan pulih bersama ini bareng ya, cuman pulih bersama ini selesai Oktober kemarin. Jadi dari program ini kita ada setahun setengah. Kebetulan bulan ini adalah bulan terakhir program respon berakhir. Tapi semoga dilanjut lagi sama PKBI Pusat. Iya. Semoga dilanjut lagi sama PKBI Pusat karena sangat membantu. Jadi program respon itu program yang memberikan layanan medis apapun secara gratis. Itu nanti bisa diklaim dari data pasien, diklaim ke PKBI Pusat. Seperti itu. Gitu. Jadi dokter, kemudian siapapun yang menangani, misalnya non sewu pasang implan gitu, itu nanti yang klaim kan berarti bidannya. Kalau diklaimnya ke PKBI Pusat. Jadi mereka melayani dulu, klaimnya nanti akhir bulan. Klaimnya lewat kami, lembaga lewat kami. PKBI Betul. Jombang nanti dikirim ke pusat. Betul. Nah, mungkin kalau ada yang pengen misalkan gitu ya untuk ditangani lebih serius misalkan, bagaimana caranya? Ya hubungi kita, nanti kita sambung, kita rujuk. Bahasanya kita rujuk ke dokternya. Nomor ya ada nomor WA. Nanti saya kasih. Ya. Seperti itu. Jadi karena dengan remaja itu kita repotnya di biaya, jadi biayanya digratiskan. Biaya gratis, nanti dari dokternya dibayari oleh klaim layanan. Itu untuk reproduksi ya? Semuanya. Jadi misalnya batuk, pilek, emah gitu, bisa masuk. Selagi program respon niki nggih. Seperti itu. Sampai kapan bulan ini? Terakhir spesifik tanggalnya ada, mungkin bulan ini. Ya, 30 lah terakhir. 30. Iya. Dari kapan itu sebenarnya? Dari tahun 2002. Januari 2002. Nggih, sudah lama. Cuman kita mungkin baru masuk di Suara Tebuireng hari ini ya. Pas terakhir bulan. Saya baru tahu. Iya. Lama. Nanti bisa dibantu untuk sosialisasi. Next untuk mungkin kalau untuk remaja kita tetap digratiskan nanti biaya dokternya. Kebetulan dokter kami juga volunteer, dokter kami sangat luar biasa sekali kalau dengan remaja, jadi care banget beliau. Beliau tidak segan-segan untuk hadir. Ya, betul. Beliau tidak segan-segan untuk hadir di kerumunan remaja. Bu dokter saya seperti itu. Jadi kebetulan ketemu dengan dokter yang sangat care dengan mereka. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini nanti tentu akan bisa paling tidak memberikan solusi lah ya. Betul. Untuk kalangan bawah ya yang atau teman-teman remaja yang untuk akses, terutama untuk kalangan bawah. Untuk akses kalau BPJS layanan. Ya? Kita tidak meng-cover itu. Enggak, maksudnya untuk kasus reproduksi sebenarnya juga bisa sebenarnya di cover juga, iya. Ada kuota untuk itu sebenarnya. Betul. Ya, tapi akan lebih detail lagi nanti mungkin ketika nanti teman-teman dari PKBI bisa lebih concern ke situ. Betul. Gitu akhirnya. Nah, ini untuk hari ini sebenarnya kita ngobrol tentang bagaimana makna peringatan Hari Keluarga. Jadi karena mungkin apakah semua permasalahan yang sudah kita obrolin tadi itu memang awal ininya dari keluarga mungkin. Iya, jadi gini Bu, kalau selama ini istilahnya pengalaman kita mendekati remaja itu kan sulit untuk didekati. Remaja itu mempunyai bahasanya ya, perisai khusus untuk diri mereka. Betul. Jadi sebelum orang lain masuk, stop dulu, seperti itu. Biasanya kalau sudah mulai yang SMP misalnya, itu sudah mulai privasinya, itu. Perisai khusus betul. Karena masuk jangankan orang lain, orang tuanya masuk aja sulit ya. Alami loh.
Iya betul. Jadi memang seperti itu. Nah, pengalaman kami untuk pendekatan terhadap remaja selama ini, mereka banyak di kalangan remaja ini menganggap bahwa keluarga itu adalah bukan tempat yang wadah untuk mereka mencurahkan segalanya, bukan seperti itu. Jadi mereka agak merasa terancam kalau orang tuanya tahu, misalnya seperti itu. Takut, ketakutan. Tapi padahal itu hanya ketakutannya dia sendiri kayak gitu. Iya, padahal itu ketakutan sendiri. Betul. Maksudnya dia memang bikin jarak sendiri. Gitu. Iya, pikirannya sendiri yang membuat dia itu untuk berjarak dengan. Nah ini kan kalau dari apa sebaya sendiri, pendekatan yang seperti apa harusnya kemudian supaya gitu ya, ini tidak ada jarak nih antara anak dan juga remaja juga keluarganya. Kalau dari saya pribadi kan teman-teman saya kan juga remaja gitu ya, pada curhat semua mengenai permasalahannya dan sebagainya. Saya cuma bilang kadang, kenapa kamu nggak curhat aja ke orang tuamu gitu kan. Terus habis gitu dari remajanya bilang, ya aku suka dihakimi dan sebagainya. Nah tugas saya sebagai remaja yang memang notabene saya dengan keluarga itu sangat-sangat terbuka dan tidak membatasi apapun gitu ketika ada permasalahan. Ini dari keluarga yang kebetulan enak, open minded. Iya, open minded gitu. Iya, betul. Betul. Nah, bagaimana ketika ilmiah menemukan teman yang memang dari keluarganya itu tidak open minded gitu ya. Jadi, mungkin saya bisa memberikan saran atau masukan gitu. Misal kalau kamu nggak cerita ke orang tuamu, mungkin orang tuamu bakal berpikir bahwa kamu itu tidak begini gini gitu. Jadi, saya hanya memberikan beberapa opsi tergantung nantinya apakah teman-teman itu ketika cerita ke aku dan aku memberikan masukan itu mau mengambil atau tidak. Jadi terserah mereka gitu. Pasti seorang remaja itu memikirkan lagi gitu loh. Berpikir dua kali lah ketika aku memberikan beberapa opsi seperti itu. Jadi pendekatannya lebih ke memberikan opsi sih kepada remaja gitu. Karena kan remaja itu juga masih ngambang. Kalau kita paksa harus sesuai dengan perkataan kita, itu malah dia berontak dan nggak mau. Iya betul. Iya gitu. Jadi gitu. Jadi dengan pendekatan yang tadi. Jadi teman yang baik lah, istilahnya merangkul dulu gitu. Ya perlahan, memang nggak secara instan memang remaja seperti itu. Dan itu kayaknya personal gitu ya. Betul. Jadi setiap anak tidak sama. Remaja itu tidak sama karena menghadapi situasi keluarga juga yang berbeda dengan orang tua atau dengan situasi yang berbeda. Nah itu kan memang agak kompleksnya. Nah ini kompleks sekali. Karena kadang karena kadang non sewu tidak menyalahkan remajanya, kadang orang tuanya juga terlalu menjas itu tadi apa-apa karena merasa dia non sewu merasa sudah makan garam banyak kan gitu badannya. Juga aku gini nah padahal zamannya beda kayak gitu. Betul gitu. Orang tua kadang-kadang juga ngerasa paling tahu. Ego ya. Ego punya yang main ya. Iya benar. Tapi juga tergantung remajanya juga bagaimana mengatasi orang tua itu tadi gitu loh Bu. Kalau dari saya memang kadang ada perbedaan dari orang tua dan juga saya. Tapi saya berusaha menjelaskan secara detail, secara ya intinya kayak mempercayakan lah agar orang tua percaya dengan saya gitu loh. Ya gimana pun caranya intinya gitu kan, komunikasi kuncinya kan, komunikasi menyampaikan dengan baik. Kalau memang tidak sesuai dengan orang tua ya dibijakan bagaimana bisa terjadi kesepakatan. Dari teman-teman saya sendiri pernah ada ketemu dengan kasus yang kemudian akhirnya berimbas pada misalkan permasalahan remaja yang kemudian akhirnya keluar dari keluarga. Iya, keluar. Ada. Kasusnya kalau di Jombang banyak nggak Mbak? Kalau dibilang banyak kita tidak bisa memastikan karena memang yang datang ke kita ini hanya tertentu. Tapi kalau kita misalnya mengadakan survei gitu banyak sebenarnya. Gitu. Akibatnya apa sih? Ya akibatnya non sewu fatal anak itu keluar dari rumah. Minggat istilahnya. Betul. Minggat. Mereka lebih memilih hidup sendiri, mereka lebih memilih hidup yang bebas, tidak terkekang dengan orang tua. Karena kadang saya sendiri juga orang tua sudah jadi orang tua, tapi yang jelas
kadang ego dari orang tua ini yang tidak bisa dikalahkan karena dia merasa mampu secara ekonomi, dia merasa sudah berpengalaman sehingga apapun kemauannya harus dituruti seperti itu. Sedangkan dari remaja non Tapi kan sewu. kenakalan remaja juga sekarang ini juga tidak menutup kemungkinan, apalagi banyak gadget yang kemudian Betul. Nah, ini salah satu kalau kita bilang disalahno sapa sing disalahno, dua-duanya kena loh, Bu. orang tua tinggal memenuhi kebutuhannya saja, minta HP yang bagus dibelikan, minta iPhone dibelikan, minta model seperti apa dibelikan bagi yang mampu ya. Seperti itu. Mereka tidak memperhatikan bahwa remaja ini butuh touch, butuh sebuah sentuhan kasih sayang, butuh sandaran seperti itu. Mereka kalau tidak terpenuhi di keluarga, mereka mencari di luar. Ini yang repot. Yang kebanyakan datang ke PKBI ini Mencari di luar. Makanya datang ke PKBI. Iya, gitu loh. itu anak-anak yang ya itu tadi gitu minggat, Iya. kemudian dia inisiatif lapor atau bagaimana? Kalau yang minggat itu biasanya mereka minggat dulu nih, baru nanti kalau sudah Sedikit benar pikirannya. itu benangnya ruwet banget gitu baru telepon, baru komunikasi dengan kita. Tapi kalau ada yang sekedar marahan, bahasanya perang dingin gitu kalau remaja itu mengatakan dingin dengan orang tua. ya saya lagi perang dingin nih Kak gitu. Itu masih bisa tercover. Artinya kita akan menjembatani ke orang tua jika memang sudah tidak bisa hanya dari satu sisi, tapi kalau memang masih bisa dari satu sisi ya pasti anaknya yang saya tekuk. Artinya ya kamu sebagai anak itu seperti apa kan gitu. Tapi kita harus kata-katanya juga tidak boleh menjas. Memang dari kita, memang dari sebaya, dari dulu kita tidak boleh menjas itu. Jadi remaja ini kalau sudah dijas dia akan mati. Artinya mati, maaf ya, bukan mati dibunuh bukan, tapi mati secara perasaan dan pikiran. Iya, mentalnya langsung jatuh gitu. Seakan-akan mereka langsung down. remaja ini nggak bisa apa-apa. Ya, berarti kamu hanya nol seonggok barang aja, nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu. Jadi tidak boleh dijas memang. Itu sudah menjadi kode etik kamu. Misalnya orang hamil, ada remaja hamil gitu ya. Kok iso kamu hamil? Kamu melakukan di mana? Itu sudah pertanyaan-pertanyaan yang menghakimi dia, menghakimi dia. Gitu. Terus yang dilakukan kayak Mbak Ida dan Mbak Ilmiah ini, kita mendampingi. pertanyaannya seperti apa? Iya. Mulai kapan berhenti mens, terus kita siapa pasangannya. Kita tidak boleh menyalahkan dia semerta-merta. Nggak boleh, itu sudah pertanyaan yang sangat dilarang. Iya, jangan. Sudah tahu hamil, kenapa hamil? Kenapa tanya gitu? Iya, pakai bahasa pendekatan lah istilahnya gitu. Jadi bagaimana selanjutnya, apa yang menurut kamu baik seperti apa? Nah, kalau gambarannya dia bagus ya kita tinggal lanjut rencananya, tapi kalau enggak ya kita luruskan lagi. Misalnya aku nikah Mbak, aku metu kok omah misalnya seperti itu. Atau wong tuaku gak ngakoni aku misalnya seperti itu. Ya kita mediasi dulu dengan orang tua. Kalau orang tua sudah menolak, sudah mau lepas dari dia, ya sudah, berarti anak itu kita ambil, kita rujuk ke yang lain. Ada itu. Maksudnya dirujuk ke yang lain gimana? Kita ada lembaga-lembaga yang menangani itu. Jadi ada hotline di Surabaya, itu ada hotline. Itu hotline ini khusus menangani anak yang hamil di luar nikah. Jadi mereka di sana dinikahkan atau gimana? Bukan, diteruskan kehamilannya, tapi dengan kondisi yang psikologis dijaga baik. Biasanya jadi ini kan masih di bawah umur juga ya, Mbak Ida? Pasti di bawah umur. Kalau sudah solusinya tidak dinikahkan? Enggak, solusi dinikahkan itu bukan solusi satu-satunya terbaik, karena mereka masih punya hak untuk pendidikan. Kalau sudah menikah kan enggak bisa lanjut. Misalnya SMA-nya atau SMP-nya kan enggak bisa. Berarti membunuh memutus hak pendidikannya dia. Hak untuk memilih mempunyai anak. Nah, ini masih punya hak mereka. Mereka masih memiliki hak ini. Hak memilih menikah atau tidak. Nah, itu. Kita masih melindungi hak ini. Sehingga kalau orang tua kan cenderungnya ya udah nikah aja. Ya udah dinikahin selesai kayak itu. Cutel. Iya, karena mereka tidak bisa melanjutkan pendidikan. Akhirnya pendidikan segitu, nanti umur setahun cerai dengan suaminya, dia sudah nggak ngapa-ngapain, kerjanya mau lulusan SMP misalnya gitu, atau bahkan SMP belum lulus mau kerja apa kan gitu. Tapi kan ini kan panjang ya nanti prosesnya ya teman-teman dari. Iya pasti. Kita akan merujuk ke lembaga, nah lembaga ini nanti yang akan melanjutkan. Sampai lahiran, biaya lahiran itu pasti ditanggung sana. Kalau anak diminta orang tuanya boleh, anak tidak diminta orang tuanya boleh. Jadi anak ini akan keluar dari lembaga itu sudah bersekolah lagi. Itu akan dibantu sampai sekolahnya selesai.
Nanti kalau sudah sekolah selesai baru dilepas. Seperti itu. Minimal sekolah selesai ini berarti SMA gitu, yang wajib. Yang wajib. Yang wajib SMA, belajar, gitu. betul. Iya. Untuk anaknya Terserah, kalau misalnya nggak mau diambil, maksudnya keluarganya sendiri wes nggak mau misal tahu tidak mau gitu ya, terima gitu ya ya. sudah masuk yatim piatu, masuk Oh, ini apa yayasan, yayasan. Kasihan sebenarnya. Iya, tidak bersalah, Iya. tidak berdosa, itu Nah, tidak berdosa. makanya mungkin sosialisasi itu yang Iya, paling yang harus memang digerakkan kita. Kalau selama ini sebagai teman-teman sebaya melakukan sosialisasi selain masuk ke Sekolah-sekolah. atau mungkin teman-teman remaja, pang gitu iya, ya. remaja, Nah ini remaja. apa? Ada, kita juga melakukan aksi Mbak Ida ya. CFD. Ya, CFD Oh, gitu. di CFD. Ya, Di gitu. ini di momen-momen khusus. Oke, kayak hari-hari besar, hari-hari Oke. gitu kita juga melaksanakan kayak aksi-aksi kegiatan biar apa tuh? dikenal juga remaja gitu kan. Biasanya- Peringatan hari keluarga ya, juga hari biasanya. keluarga, terus hari anti madat itu Ya. biasanya, terus hari AIDS sedunia. Ya, AIDS sedunia juga. Hari anak. Nah, itu kita biasanya mau aksi. Melaksanakan kegiatan. Cuman kalau CFD kadang tergantung teman-teman kosongnya. Iya, betul. CFD kan setiap minggu, tergantung kita kosongnya. Iya, betul. Pas lagi kosong gitu teman-teman kosong, ayo berangkat. Iya, gitu. Kita pemeriksaan gratis biasanya. Oh gitu. Iya, Pemeriksaan apa? Tensi, Tensi. terus kadang perempuan lila ya, lila lingkar lengan atas, nggih. Nah, berat badan Terus juga, BB, pembagian berat tablet tambah badan. darah Kalau juga. lingkar Tablet. lengan apa tuh? Untuk untuk apa? Ini Atas. itu untuk persiapan mengukur nutrisi untuk perempuan, untuk remaja perempuan. Gitu. Nggih. Kalau normalnya lilanya kan 2,3,5. Kalau kurang dari itu berarti dia kena kekurangan energi kronis. Anemia sudah pasti, nutrisi gitu kurang. ya. Nutrisi itu berarti bukan kurang makan loh ya. Makannya banyak nih, tapi nutrisinya Kurang gizi. sih betul. Iya, betul. Jadi yang dimakan Asupannya. misalnya junk food apa gitu. Iya. Oh gitu. Kan kalau remaja kan sukanya gitu-gitu emang. Hmm. Iya, makanya kan kadang program kita Junk juga food, Berapa iya, nilainya? Pak. fast food 2,3,5. 23. Itu 23 diukur setengah. bisa pakai meteran biasa. Bisa. 23 Tapi ya? kita ada ininya, kita ada alatnya. Cuman kalau diukur meteran biasa nggak sakit. Boleh ya? Boleh. Bisa. Iya. Jadi lengan lingkar atas ada di sini. Dengan siku sekitar 10 Iya. cm di sini. Nah itu mungkin bisa diukur sendiri kayaknya kalau punya alatnya gitu. Iya, Atau bisa. meteran biasa aja. Iya, bisa. 23. 2,3,5. Kalau kurang dari 23,5 Berarti masih kek. berarti kayak Ya, kekurangan energi kronis. Energi kronis. Jadi belum siap lah istilahnya. Iya, belum siap Menikah lu langsung hamil lah, jadi bahasanya Oh seperti gitu itu. ya. Iya. Jadi ibu Belum hamil siap itu harus 2,3,5. Iya. Kalau kurus badannya kayak Mbak Ilmia ini kurus kan? Belum tentu, belum tentu, belum Ini udah besar. Udah besar ini. belum tentu. Jadi ada yang badannya kurus tapi dia enggak kek, berarti nutrisinya iya, tercukupi. iya. Memang Memang nggak berarti terlihat. orang yang gemuk itu asupan Belum nutrisinya tentu, belum ya. tentu. Betul. Asupan nutrisinya sudah mencukupi juga belum tentu seperti itu. Iya. Ini juga harus diperhatikan kayaknya Iya. ya, untuk apa calon ibu. Betul, Iya, betul. Calon Karena ibu. anemia kan resikonya juga besar. Iya, itu. Bukan saat ini, ya, bukan saat ini ketika masih remaja, tapi ketika mereka nantinya Ketika mereka hamil. hamil, Nah, iya. itu. Ini juga kan salah satu apa ya istilahnya pencegahan terhadap stunting, terus mengurangi angka kematian ibu dan bayi. Mengurangi angka itu Iya, yang itu. penting. Karena kasus stunting juga kalau dilihat beberapa ini juga lumayan banyak ya. Banyak di Jombang. ya? banyak di Iya. Jombang. Masih banyak. Ya. Apalagi di ngitungnya se-Indonesia nggih. Iya. Tinggi Nah masih ini kan tinggi. berarti prepare dari remaja ini apa sih yang mesti diperhatikan? Kalau dari remaja sendiri ya memang pertama tadi kan kita sosialisasi ya Kalau mengenai untuk gizi. jangan kek itu tadi lah. Nah, Oh kayak itu khusus. untuk ya dari kita memenuhi gizi kita, dari kita bagaimana mengkonsumsi Asupan makanan, makanan harus iya diperhatikan, betul. Kan biasanya kan remaja kan suka kayak makan seblak dan sebagainya. Bahasanya makannya enggak boleh monokrom kalau katanya dokter itu. Harus berwarna-warni. Orang sekarang Iya. biasanya Korean food gitu. Betul. Jadi ya mau gak mau kita harus menyelesaikan gimana sih makanan yang sehat gitu. Dulu kan 4 sehat 5 sempurna. Sekarang isi piringku. Jadi mengenai gitu, isi piringku mengenai sayur, terus habis itu karbohidrat, habis gitu lauk pauk dan juga Proteinnya. buah, protein juga. Terus habis gitu sama vitaminnya itu memang harus seimbang. Sebenarnya sama bahasanya 4 sehat 5 sempurna, tapi memang dikemas lagi lebih itu tadi apa? Isi Bahasanya, piringku. Iya. bahasanya gitu.
lebih meremaja. gitu. Iya, terus kita Dan juga yang ada harus ini. diperhatikan ini nggak hanya untuk wanita tapi Laki-laki juga, karena kan calon ya, kan kita kan Calon bapak. remaja, calon Iya. menjadi orang tua gitu, nggak hanya sebagai nggak hanya perempuan, tapi kan cowok juga yang jadi calon ayah juga gitu. Memang harus balance lah satu sama lain gitu. Di kita pun yang bagian sosialisasi gizi banyak cowok ya. Banyak cowok juga, iya. Dan Jadi harus tahu misalnya non sewu ya, makanan yang ada di supermarket itu ini boleh, tidak boleh, ini gitu? boleh, tidak boleh, ada. Kan ada tanda centangnya. Iya, kita juga ini label pangan namanya. Label pangan. Ada di situ harus memahami. Iya, gitu. Itu masuk Teman-teman program. itu yang lagi di Mesti tahu kan? Iya. Iya, mesti tahu. Soalnya kan teman-teman apa ya, langsung beli, langsung ambil makan, tapi nggak tahu porsinya nggak tahu. tiap bungkus itu gimana, tiap persajinya gitu. Yang CFD terakhir kemarin kita memberikan kuis, jadi ada makanan-makanan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi. Nah itu orang-orang suruh milih mana yang betul dapat hadiah, yang salah Banyak tidak betul dapat. Banyak yang salah. banyak yang nggak tahu berarti beda kan? Betul. Iya, memang Contoh apa sih? Oh tapi Sebut merek nanti. iya. Iya. Aduh, Belakang layar aja. Ini jadi pengen tahu. Kalau pengen tahu bisa ngecek data di ini Apa-apa? Data di label makanan Di label aja sudah makanan ada ini, di situ, ya. sudah ada apa ya? Sudah ada centang hijau Iya, tapi centang hijau, centang hijau. Ada yang centang hijau, makanan centang hijau berarti boleh. boleh Oh, itu gitu. sehat, memang sudah Sehat. berlabel sehat gitu iya, iya. juga. Kalau centang apa? Kalau enggak ada centangnya Kalau berarti nggak enggak. ada centang, Iya, enggak. Kadang kalau kita bisa bilang cemilan ya, cemilan atau bahasanya Snack-snack snack gitu ya. Oke. Itu kalau kita makan kan, kalau anak yang enggak tahu atau kita lagi enggak tahu Iya. nih, satu kemasan kita makan. Sedangkan Sendiri. seharusnya itu sendiri. Heeh. Seharusnya itu bisa dimakan 8 kali. Iya. Iya, atau memang untuk 8 orang. Benar. Bagi takar sajinya Iya. itu. Memang kalau terperinci itu memang kalau dipikir-pikir sulit gitu ya. Gitu. Tapi kalau bisa menerapkan dengan kehati-hatian itu gitu. Insya Allah pola Ini hidupnya paling kita sehat. nontonnya kayaknya Betul. Iya, betul. Nanti kasih tahu anaknya lebih. Betul. Oh, Ini sangat penting. Makanya kemarin itu yang CFD itu ada remaja yang datang. Terus orang tua, "Lu tiba lu gak oleh ya, Mbak. Tiba ndok aku tak sediano sak kulkas." Iya. Nah Gitu. itu. Oh iya. Jadi asupan makannya kayaknya itu yang paling penting ya. Paling Iya. penting. Ya, untuk Iya. bagaimana supaya Iya. Itu cikal bakalnya soalnya. Ya, pertumbuhan remaja juga. Dia sehat apa Iya. enggaknya. Iya. Selain itu pola hidup atau bagaimana? Pola hidup juga. Pola hidup habit kebersihan juga. gitu, Iya. PHBS-nya. Iya, Betul. kebersihan juga. Kebersihan. Minimal kalau pribadi untuk- ganti celana dalam lah. Oh iya, kalau Ya, kesehatan reproduksi itu lebih ke kesehatan Iya. reproduksi. laki-laki dan perempuan sama ya. Sama. Minimal harus sering-sering ganti celana dalam. 2 atau 3 kali dalam sehari. Dalam sehari 2 atau 3. Kalau perempuan misalnya kalau lagi menstruasi ganti pembalutnya minimal 4 jam sekali. Oh, minim 4 jam. 4 jam. Untuk pembalut yang biasa di pasaran. Iya. Karena setelah 4 jam itu ini informasi dari dokter Rita ya. Kalau saya Sampaikan aja gitu. bukan dokternya. Kalau informasi dari dokter Rita setelah 4 jam yang namanya dioksin ini akan menguap. Nah, itu akan menjadi penyakit di dalam reproduksi wanita. Bisa jadi kanker serviks atau infeksi rahimnya. Seperti itu. Itu yang ada di dalam pembalut itu ya? Iya, betul. Zat pemutih yang ada di pembalutnya. Dia bisa menyerap itu. Iya, betul. Jadi kan lembab kan tertutup terus gitu ya, lembab. Nah, karena suhu tubuh kita juga panas kayak gitu, sehingga setelah 4 jam itu akan menguap. Kayak gitu. Setelah 4 jam, maksimal 4 jam. Kalau beredar sekarang ini banyak pembalut yang diklaim aman gitu. Nah, berarti minimal aman. Minimal aman untuk dipakai. Di situ kan pasti ada sekian jam gitu. Biasanya 6 ya rata-rata kalau kesehatan itu. Yang maksudnya pembalut sehat itu loh, pembalut yang ada titik-titiknya. Kan ya memang tidak negatif mungkin ya. juga dipakai dari pagi sampai itu kan jelas diganti gitu Nggak loh. mungkin Iya, ya. iya, nggak mungkin juga. Minimal 6 jam lah. menstruasinya Iya, banyak. iya, kalau kalanya banyak ya sering Selalu ganti. Ya. sering ganti. Iya. Iya, betul. Iya. Kalau untuk yang laki-laki mungkin ada apa yang disampaikan Trik yang khusus nggak ya. tahu nih. Itu biasanya yang sering menjadi permasalahan hanya jamur dan parasit yang ada di situ. Jadi Jamur minimal kalau jamur mungkin lebih ke celana dalam bukan? ya betul. Oh, Karena iya. celana dalam sama ini cara membersihkan cara membersihkan.
Cara cebok nggih, cara membersihkan alat kelamin. Iyalah, biasa laki-laki kadang-kadang nggak cuek ya. Sakuar pe. Iya, betul. Ya di mana aja Iya, gitu lah, betul. ini harus berarti kan. Iya, Jadi benar. kita memang kalau sosialisasi ke teman-teman remaja, kalau ada laki-lakinya yang ditekankan yang laki-laki, kalau perempuan insya Allah pasti tahu kayak gitu Iya. kan. Kalau laki-laki biasanya cuek dengan Iya. dengan keadaan dirinya gitu. betul. Tiba-tiba sudah meradang kayak gitu, atau memang jamur itu yang banyak kan kasusnya. betul. Efeknya apa nih? Efeknya nanti kan ini bisa menularkan. Oh, sama orang. Ya, Iya, penyakit menular jadi- seksual itu. Iya. Akhirnya jadi IMS, infeksi menular seksual. Kalau terlalu bahasanya terlalu parah gitu. Seperti itu kayak Nah, ini jengkel ayam. di tahun 2003 ini banyak kasus untuk reproduksi ya? Apa ya? Kalau 2023 ini belum sih. Kalau kita masih setengah tahun ya, kita setengah tahun ini rata-rata teman-teman bermasalahnya masih di reproduksi perempuan biasanya. Cuman kalau yang 2002 kemarin itu sempat ada beberapa pasien cowok nih yang datang karena keluhan itu. Bahkan ada yang IMS, sudah IMS berarti kan mereka resiko pergaulannya tinggi. IMS itu Infeksi menular seksual. seksual hanya ditularkan melalui hubungan seksual. Kita tidak menutup kemungkinan ya remaja. betul. Karena yang kebetulan yang kita tangani remajanya bukan remaja yang baik-baik saja. Mungkin remaja yang masih baik-baik saja normatif ya. gitu. Iya, benar tadi itu kan. ini ketemunya yang gak baik-baik saja. Nah, betul. Apalagi sudah ketemu saya, sudah pasti jelas dia tidak baik-baik saja. Orang-orang itu suka gitu, Bu. Wes silakan ketemu Mbak Ida, wes aku yakin dia tidak baik-baik saja pasti. Kalau nggak punya masalah ngapain? Nah, Oke. Nah ini mungkin udah masuk segmen terakhir ya. Oke. Apa yang tidak kerasa ya, Bu. Nggak kerasa banget dari teman. Mbak Ilmiah dulu nih. Apa yang bisa dilakukan sebagai orang tua, kemudian bagaimana sebagai orang tua, bagaimana sebagai anak gitu ya, untuk supaya lingkungan keluarga ini kan tadi Tetap sempat bisa harmonis. Menjadi harmonis. Harapan gitu ya. Nanti otomatis kalau keluarga enak gitu ya, Iya. harmonis, jadi berlangsungnya ke depan juga enak gitu. Ya, mungkin dari remajanya dulu gitu ya. Kalau dari remaja, aku berharap dan apa ya, intinya sikapnya remaja kepada keluarga gitu Bu ya. Kalau saya pribadi memang berharap kepada seluruh remaja itu bisa terbuka kepada orang tuanya, dan apapun yang menjadi cambukan pikiran dia, yang istilahnya gerundel lah di pikiran dia itu, cobalah ungkapkan gitu perasaan apa yang kamu rasa gitu. Jangan dipendam sendiri, karena kadang teman remaja itu suka cerita ke remaja gitu. Kadang remaja juga sama-sama saling memahami, jadi nggak tahu nanti outputnya apa akhirnya gitu. Tapi kan orang tua kan memang punya pengalaman gitu. Jadi seenggaknya kita sebagai remaja, walaupun mentok jedok kita itu udah nggak bisa mikir, usahakanlah cerita ke orang tua. Entah apa nanti respon orang tua belakangan dulu. Coba kita ungkapkan dulu gitu. Kalau dipendam sendiri nanti akan sakit-sakit sendiri, kita yang ngerasain sendiri, bisa gila sendiri gitu. Oh nanti kalau Bisa gila ada apa-apa sendiri. keluarga yang Iya, kan yang selalu ada juga keluarga, rumah kita gitu loh. Betul, Iya, betul. kita ya remaja memang apa ya memang harus dari diri kita sendiri yang memulai gitu, yang memang harus terbuka sama keluarga. Terus harapan aku juga untuk keluarga, jadilah orang tua yang mendengarkan terlebih dahulu apa keluh kesah anak gitu ya. Jangan langsung menjudge atau menghakimi, karena karena ketika dihakimi sudah stop itu tadi. iya, iya sudah malas bercerita, sudah gak ingin melanjutkan lagi ceritanya gitu. Jadi dengarkan dulu, memang kalau memang salah ya sudah, kan memang sudah terjadi gitu loh. Tapi kan ya lebih baiknya memang dituturi, dikasih tahu dengan bahasa yang baik gitu. Terus ya intinya jangan menghakimi lah. Terus itu aja sih mungkin. Jadi intinya jangan menghakimi, terus menjadi rumah lah bagi anak-anaknya gitu. Iya, iya. Gitu. Kalau dari Mbak Ida mungkin. Kalau dari saya ini titip untuk Pesan-pesan gitu. iya, pesan untuk keluarga saja ya, untuk orang tua. Sebagian orang tua mungkin yang pertama menyadari bahwa kehidupan saat ini atau zaman saat ini sudah berubah dengan zaman saat kita dulu muda ya. Ketika Bapak Ibu masih menjadi remaja, saat ini sudah beda banget zamannya, karena sudah zaman yang sangat canggih, semuanya serba canggih Dan seperti kita itu. nggak bisa menghindari itu. Betul, tidak bisa menghindari, jadi harus bisa menerima dan bisa mensiasati. Mensiasati. Seperti itu. Terus yang kedua, komunikasi itu paling paling penting. Jadi komunikasi adalah paling penting, minimal Kuncinya. kalau tidak bisa ditelepon berarti harus di WA.
Yang namanya remaja butuh touch untuk kasih sayang. Jadi kalau tidak disentuh dia tidak akan mau menyentuh seperti itu. Jadi remaja yang care, betul. Nggak akan mau menyentuh. Betul, dia akan hilang. Nyingkir. Betul. Kayak nggak dianggap. Nah, dia merasa tidak dianggap remaja Gitu itu. ya, remaja ya? Iya. Betul. Jadi harus dipeluk, bukan dipeluk ini artinya di dekeman orang tua terus enggak, tapi minimal perhatikan dia seperti itu. Jadi tidak mulu dipenuhi secara materi saja, tapi belayan kasih sayang mereka sangat butuh sekali. Daripada mencari belayan itu di luar, itu lebih bahaya. Mungkin pesan saya cuma itu saja. Kalau untuk remajanya baik-baik ya, jadi remaja yang baik aja itu. Betul. Karena harta yang paling berharga adalah keluarga. Masya Allah. Karena wadah satu-satunya, wadah terbaik itu hanya keluarga. Iya, apapun kondisi kita, keluarga lah yang menerima kita. Nah, Betul. Oke, Mbak Ida, terima kasih sudah hadir hari Sama-sama. ini. Mudah-mudahan bermanfaat, Mbak Ilmiah. Iya, makasih. Dan sahabat santri, mudah-mudahan apa yang sudah kita obrolin tadi bermanfaat ya untuk kita. Dan itu tadi nanti ada nomor telepon yang nanti akan kita catat gitu dari Mbak Ida kalau memang ada. Mungkin saya sekarang 085 dicatat sekarang dicatat atau aja. Oke. Oh iya. Boleh nanti ditulis aja. Oke, siap. Ditampilkan. Oke. Dan sahabat terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama podcast kami Radio Suara Tubirak. Khairun nas anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.